Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Syafiq atas pencerahannya tadi terkait dengan mensyukuri nikmat. Saya sendiri tidak mengetahui ya, apakah nikmat yang sudah diberikan ini saya syukuri dengan sebaik-baiknya atau tidak. Tadi contohnya ada beberapa yang kufur nikmat, bahkan yang bisa membaca Quran, hatam Quran saja tidak ada janji Allah untuk mendapatkan surganya. Bahkan tadi Ustadz saja sama, apalagi kami nih yang di OJK sangat jauh sekali. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa kami semuanya yang kurang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi terkait dengan bala, kita kadang-kadang menyatakan bahwa untuk menghadapi bala itu perlu dengan kesabaran. Sementara ada sebagian dari teman-teman kita yang menyatakan bahwa iya, kita bersabar, tapi sabar-sabarnya manusia ada batasnya. Ini mohon pencerahan Ustadz terkait dengan ini, pandangan dari Ustadz, dan juga mohon masukan terhadap orang-orang yang berpandangan seperti ini. Mungkin demikian yang Ustadz yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah, kita masuk surga itu kalau Allah merahmati kita. Tapi kalau kita melihat kepada kondisi diri kita, nggak pantas kita masuk surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amal. Nggak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya sebagai pengganti amalannya. Nggak ada. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampai engkau pun. Wala ana, aku pun juga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka itu yang kita harapkan, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita agar kita dapat masuk ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Adapun bicara ungkapan sebagian manusia yang mengatakan sampai kapan bersabar ya. Dia mengatakan manusia itu penuh dengan keterbatasan ya. Seakan-akan sabar itu ada batasannya. Ketahuilah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Jadi nggak ada orang yang dikasih musibah di luar batas kemampuan, yang nggak ada. Berarti dia mampu untuk menghadapi musibah tersebut. Namun kita melihat orang-orang nggak sabar. Kita melihat ada orang kena musibah bunuh diri. Ada orang tertimpa musibah kemiskinan, dia mencuri, dia merampok. Karena dia nggak sabar. Sebenarnya bukan nggak sabar ya, dia itu tergesa-gesa. Kalau bicara sabar ada batasannya, ya mungkin batasannya itu umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bersabar menghadapi kaumnya 950 tahun. Baru setelah itu beliau berdoa memohon kebinasaan buat kaum. Jadi sejatinya sebagaimana balasan kesabaran itu tidak ada batasannya, begitu pula bersabar. Apa sih arti sabar? Arti sabar itu menahan diri dari mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi Allah atau melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain Allah tatkala kita ditimpa musibah. Ini tingkatan paling rendah sabar. Ada naik lagi ridho, dia menerima.
Ada naik lagi tingkatannya syukur. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang alim ulama, seorang yang zuhud, ya Ibrahim bin Adham, bertanya kepada muridnya, Syaqiq al-Balkhi, ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih. Syaqiq, ceritakan kepada aku bagaimana engkau menyikapi dunia ini. Kata dia, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabar. Ya kalau aku sih, kalau dapat rezeki ya aku makan. Tapi kalau aku dihalangi dari rezeki, ya aku bersabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin 'indana. Anjing-anjing di negeriku, di Balkh itu seperti itu. Anjing itu kalau dikasih makanan, dilemparin makan, dia makan. Nggak dikasih makan, dia sabar, anjing itu diem. Nggak ada ngerebut makanannya orang, nggak ada, dia sabar. Begitu sikap anjing-anjing di negeriku. Muridnya ini seakan-akan ditampar dengan ucapan gurunya. Lalu dia berkata, terus kalau engkau bagaimana menyikapi dunia ini? Kata dia, amma ana idza ruziktu athartu. Aku, kalau dikasih rezeki, aku akan berbagi sama orang lain. Aku lihat orang-orang yang lebih membutuhkan. Wa idza munitu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, maka aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu banyak sekali gitu. Nikmat Allah itu banyak. Dan boleh jadi musibah seperti yang kita bicarakan tadi. Musibah itu nikmat buat kita. Sehingga kita bisa berzikir. Kita kalau sedang senang mungkin nggak bisa ke masjid. Makanya kadang-kadang kalau ngelihat orang yang tidak pernah di soft pertama, tahu-tahu ada di soft pertama, kita jadi heran. Kenapa fulan di soft pertama? Apa karena banyak utangnya? Dan boleh jadi kalau dikasih nikmat, dia nggak ke masjid lagi. Gitu. Jadi sebenarnya sabar itu nggak ada batasannya, dan ketahuilah bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya, melainkan itu sesuai dengan kemampuan dia. Makanya kalau kita lihat orang ujiannya beda-beda. Dan semua orang itu sebenarnya mampu menghadapi ujian itu, tapi kembali dia mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bishawab.